kasih Pastor Eddie untuk kesempatan yang ada. Terima kasih untuk Max yang jemput saya juga untuk jadi pembicara, ya. And also it's an honor untuk melayani bersama-sama dengan hamba Tuhan Pastor Andrew yang baru jumpa tadi, gitu, you know. And juga Pastor Peter dan all the leaders pasti yang ada di sini yang saya tidak sempat sebut nama kamu. Terima kasih for the opportunity. Alright. Seperti saya suka waktu Pastor Eddie perkenalkan saya tadi, dia kata anak muda. Oi, I love it. Ya, okay, not bad lah untuk seorang yang berumur 43 tahun kan, begitu, you know. Yeah, by the way, yeah. And then please take note, birthday saya minggu hadapan hari Rabu, alright? So 43 years old, not bad. 3 orang anak begitu, you know, like wow, alright. Now here's the thing. Ada beberapa orang yang saya jumpa melayani bersama-sama dengan saya pada hari ini. Mereka sudah kenal saya waktu mereka ada yang darjah 6 form 1. Bahkan di gereja kami ada beberapa orang pemimpin kami sudah kenal saya waktu saya buat seminar. Waktu itu mereka darjah 6 form 1. I feel like old, tapi saya beritahu dengan istri saya hari itu. Saya kata, wah, you know what? Saya bersyukur kerana di usia saya 40-an ini mereka masih dapat melihat saya tetap melayani. Siapa yang berkata bahwa menjadi bapa, ada anak, oh tidak apa-apa lah kamu yang muda-muda saja. Come on, begitu, you know. Kita sebaya. If I don't introduce myself, terbagi tahu dengan umur saya, kamu akan rasa kita sebaya, betul tidak? You know, but ya. Ini misalnya janggut ini hanya supaya nampak macam pastor lah, okay? Just like, you know, just kidding. Kalau saya shave, macam apa, budak sekolah menengah. Anyway, alright, I can have my slides kan gitu. Sudah ada. Okay, so hari ini saya diberikan topik ini daripada Max sendiri, dan this topic is something that is close to my heart, you know, yang kita sendiri pun sebagai anak muda sudah biasa dengar, you know. Namun saya percaya pada malam hari ini ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan mau bukakan kepada kita semua. Now I'm going to start with this, you know, setiap hari bila kita bangun pagi, perkara pertama yang kita buat adalah apa? Apa dia? Buka mata. Very good. 10 markah diberikan kepada Anda, begitu, you know? Yeah, of course. And here's the thing, you know. Just few days ago, saya dengan anak-anak kami, sebelum mereka tidur, saya berdoa. Sebelum mereka tidur, saya bawa mereka berdoa. Saya katakan, you know, kita mesti bersyukur sama Tuhan sebab kita tidak tahu kalau besok pagi Daddy boleh jumpa kamu 3 lagi atau tidak. Dong bertemu dengan saya. And I'm like, what kind of bedtime story ini? Masa beritahu dengan mereka, kita bersyukur. Okay, kalau besok pagi kamu dapat melihat Daddy, kamu masih boleh bernafas, itu semua kerana kebaikan Tuhan. Amen. You know, but one thing that saya selalu berfikir macam ini. Macam Pastor Eddie katakan, dia kenal saya waktu saya masih lagi jauh lebih muda daripada hari ini. Hari ini muda, tapi dulu jauh lebih muda. And then dia tahu bahwa saya orang yang rebellious, you know, saya memberontak dengan orang tua, begitu, alright. So saya dulu dihantar ke Kuala Lumpur untuk belajar undang-undang, law. Ya, I did study law lah, okay. Tapi tahun kedua saya quit dan saya study music, begitu. Kerana hati itu kental mau menjadi pemuzik. And of course, sebelum saya menjadi pastor 2015, saya seorang pemuzik profesional. Now, pada waktu itu saya memang betul-betul berfikir bahwa yes, my purpose adalah untuk menjadi pemuzik profesional, okay, menjadi kesaksian di luar sana, begitu. But let me tell you, to be honest, saya berfikir bahwa saya akan selama-lamanya menjadi pemuzik profesional. Dan of course, saya bermain dengan artis dan orang-orang kawan-kawan saya tahu bahwa saya orang Kristian. And I thought itulah purpose hidup saya, begitu. Tapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada pengetahuan kita. Ada amin? You know, selagi kamu masih hidup, jangan menganggap bahwa kamu sudah sampai ke tahap dia macam wah inilah nih. Because ada beberapa, even my parents dan beberapa orang pastor katakan, ya Wagner, memang panggilan kamu dalam dunia entertainment, kamu diurapi Tuhan. Oh haleluya. Tahu 2015 saya full time. Saya tidak pernah ada mimpi untuk menjadi pastor. Betul, tidak pernah. Dan orang tanya dengan saya, pastor, macam mana kesaksian kamu menjadi pastor? I wish if I have testimony macam ada beberapa orang pastor yang lain yang saya kenal, kawan saya di dalam penjara kerana apa begitu, dia berdoa Tuhan. Terus wah Tuhan lawat dia bertobat. I wish kalau saya ada kesaksian macam waktu saya berdoa waktu malam-malam ada ribut peti, boom, Tuhan menjawab doa saya. I wish. Tapi saya beritahu dengan mereka, tiada. Karan-karan pun tiada ada. You know, like waktu panggilan, tiada. You know.
But you know what? Every morning, waktu saya benar-benar bertobat, waktu I was in my 20s ya, saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, membesar dalam keluarga Kristen, tapi saya sungguh-sungguh bertobat waktu saya berumur 21 ke 22. I understand my purpose itu sebagai apa? Bukan sebagai seorang pemuzik profesional, bukan sebagai pastor, bukan sebagai orang pelayan, bukan sebagai orang Kristen. You know, setiap kita, kalau saya pas nih mic dengan kamu semua, kalau saya tanya dengan kamu soalan ini, what is your purpose in life? Apa tujuan kamu, tujuan hidup kamu? Menjadi orang yang terkaya? Menjadi orang yang terpintar? You see, kalau kita tidak tahu purpose hidup kita, intention baik, niat itu baik, tapi kalau purpose tidak tahu, semua talent kita, semua usaha kita itu sia-sia. Betul. Makanya tidak heran ada orang berputar-putar situ saja. Sementara hidupnya berputar seperti itu. Sementara kawan-kawannya yang lain maju, grow, and in dalam punya kehidupan mereka putar-putar situ. Nampak ada activity, ada kesibukan, tetapi karena tidak tahu purpose, situ-situ saja. Ada 3 orang adik-beradik. Mereka graduated, mereka dibesarkan dengan keluarga yang keluarga miskin dan memang single mother. So mama dia membesarkan mereka 3 orang adik-beradik dari kecil lagi. So mama mereka berada di kampung. Jadi 3 orang adik-beradik ini sudah bekerja di Kuala Lumpur. Katakan, kita mau kasih surprise mami. Kita bagi hadiah untuk birthday dia yang ke-70 tahun gitu. You know, oke. Anak yang pertama, wah di kampung kena hantar, JNT begitu, you know, kena hantar satu kunci rumah. Mama dia bukalah untuk surprise lah kan. Mama dia buka kunci rumah. Oh, ada rumah kena beli, you know, di Pekan, Banglo, ya, ada 5 bilik begitu. Jadi anak yang sulung beritahu sama adik-adik yang lain, tengok saya belikan rumah untuk mami, Banglo begitu, you know. So, dia bagi. Anak yang kedua kirim kunci juga. Kunci BMW. Terus dia tahu lah dalam WhatsApp group kamu tahu. Pasti kamu dalam WhatsApp group yang adik-beradik kan mau show off kan begitu apa yang begitu, you know, apalagi ada kamu dalam WhatsApp group keluarga, cousin semua mau show off begitu kan. Terus ada kereta BMW, Tuhan bekerja dalam segala hal. Saja mau kata caption itu mau rohani. Padahal mau show off, So anak yang kedua bagi tahu dengan adik yang lain, saya bagi mami apa kereta BMW. Anak yang ketiga yang bungsu, kamu tahu apa? Dia beli seekor burung tiung yang boleh menghafal 1000 ayat firman Tuhan. Dia kata kerana mami sudah tua, mata tidak boleh lihat begitu, bagus saya beri ini burung yang berharga 500,000, beli untuk mami supaya setiap pagi ada burung ini begitu ayat firman Tuhan bagi dia. Wah, terus dia yang 2 kalah. Yang selalunya jawapan yang rohani yang menang, betul tidak? Nah, ya. So, you know, mereka kirim hadiah itu kepada mama mereka tidak tahu karena mama mereka tidak bagi update. After 1 month, mereka call mama mereka lah, video call sama begitu. Saya, mami, kau dapatkah hadiah kami? Oh ya, terima kasih. Niat dia tuh baik betul, bagus betul. Yang kamu bagi saya rumah tuh kan bagus, banglo besar. Tapi saya 1 orang saja tinggal sana, 1 bilik saya tidur. Yang lain saya terpaksa kerja keras kasih bersih, lap semua 1 orang begitu. Tapi anyway, saya appreciate kamu punya hadiah. Walaupun saya tidak guna semua bilik, dapur pun tidak semua begitu. Tapi thank you anak gitu. Yang kedua, mama dia tanya, mami, ada yang tanya, mami, itu kereta BMW macam mana? Gitu. Oh, bagus juga. Tapi selalunya kau punya cousin yang pergi hantar makanan, sayur, apa-apa pun saya delivery. Sekarang pakai Grab begitu. Jadi saya tidak pakai itu kereta begitu. Tapi terima kasihlah begitu karena bagi itu kereta. Walaupun tidak pakai, saya simpan sajalah. Oh, oke. Dan anak yang ketiga dia bilang, wah ini mesti. Mami, macam mana tu burung tiung? You know? Mahal tu. Oh iya kah? Antara kamu 3, kau saja yang bagi hadiah yang boleh apa? Yang praktikal. Nah kan ada show off lah. Tapi kenapa 1 ekor saja? Yalah, kenapa mami? Ya, saya makan 1 kali habis sudah. Jadi ada lagi kah begitu? Tapi sedap juga lah. Wah, terus kecewa anaknya. Ay mami, bukan untuk makan. Gitu. You know, here's the thing. Niat tu ada, but the mother tidak tahu apa purpose dia. Tuhan Yesus datang ke dunia with the intention untuk menyelamatkan kita semua. Purpose dia untuk apa? Supaya kita boleh syok-syok membina empire kita sendiri, supaya kita bina populariti kita sendiri, supaya kita bangun gereja kita sendiri. Apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Apa tujuan Allah Bapa menghantar anaknya?
You see, if you don't know your purpose, kamu akan melakukan banyak kesibukan, tetapi kamu termiss apa tujuan kamu berada di dunia ini. Ya, so today malam hari ini dengan masa yang ada, oke, terima kasih karena Max bagi tahu saya boleh khotbah dalam masa 3-4 jam lah. Ini the shortest lah, but anyway you can boleh lah. So satu topik yang biasa kita dengar, oke. Now saya mau kongsikan mengenai apa generasi yang menjadi garam dan terang dunia. Oh, saya tahu pastor. Listen to me. Karena saya pasti ada satu hal yang baru yang Tuhan akan pada kita semua, you know. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga yang ke-16. Ayat yang biasa, tapi saya mau kita perhatikan, oke. Firman Tuhan berkata begini, dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan berkati penyampaian firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap yang mendengar Tuhan. Kami walaupun topik ini topik yang biasa kami dengar dan selalu kami dengar, tapi kami percaya Tuhan malam hari ini ada hal yang baru Engkau bukakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Now, firman Tuhan Yesus bagi tahu kepada kita semua, murid-muridnya adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Katakan garam dunia. Garam tidak kelihatan, betul tidak? Maksudnya kalau kau sudah dalam masakan, kamu tidak dapat lihat. Tapi kamu boleh merasakan kehadiran garam tersebut, betul atau tidak? Tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan kehadiran garam. Alright? Karakteristik garam. Bagaimana dengan terang? Terang pula memang kelihatan secara langsung dan mustahil dapat disembunyikan. Ya. Matahari memang kan muncul begitu. Kamu mau tutup matahari pun begitu tidak boleh. Dia akan tetap berfungsi. Menyampaikan menyinari. Betul? Nah, saya mau kamu tangkap ini. Identiti kita setiap orang percaya, Yesus katakan kita adalah garam dan terang dunia. Itu identiti kita. Dan bila itu menjadi identiti kita, saya mau kamu tangkap ini. Itu adalah purpose, tujuan hidup kamu. Kalau kamu menjadi seorang dokter kah, guru kah, pekerja kah, student kah, dimanapun kamu berada, begitu. Kamu punya first goal dan purpose dalam kehidupan kamu adalah untuk menjadi garam dan terang dunia. Apa yang berlaku pada hari-hari ini banyak, kenapa generasi kita hari-hari ini, especially selepas pandemik, kamu boleh tanya pastor-pastor di gereja-gereja yang lain, they struggle, gereja kami juga tidak terkecuali. Mau panggil anak-anak muda datang ke gereja balik untuk beribadah balik, ya ampun, macam mau kalau malaikat muncul pun saya pasti tidak ramai juga orang anak muda akan datang. Mereka cukup ambil video buat live, hello guys, ada malaikat di gereja kami. Lepas itu the next week tidak akan datang lagi gereja. Yes, I'm not surprised. Kenapa? Bagi mereka, cukup saya sudah Kristen. Firman Tuhan katakan kalau saya sudah terima Tuhan dan juru selamat, bila saya mati hari ini pun saya akan berada di surga begitu. Oke, cukup, pas. Tapi mereka lupa akan purpose mereka, tujuan hidup mereka, bahwa mereka itu adalah garam dan terang dunia. You see, seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller berkata begini, in English first up, the Bible says that our real problem is that every one of us is building our identity on something besides Jesus. Dalam bahasa Malaysia katakan, Alkitab mengatakan bahwa masalah sebenar kita ialah setiap orang membina identiti pada sesuatu selain Yesus. Selain Yesus, that's our real problem. We build on something selain Yesus. Malam hari ini, di conference ini, kenapa dikatakan awakening? Nah, like I said, kita boleh dengar khotbah yang sama, ayat firman Tuhan yang sama, pastor kamu, guru sekolah minggu kamu pernah mengkhotbahkan, menceritakan mengenai hal ini. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini mata kamu akan dibuka. Kamu yang selama ini kamu sudah mungkin tertidur.
Mungkin selama ini kamu yang terlibat dalam pelayanan muda-mudi di gereja kamu ataupun apapun pelayanan, kepimpinan kah, mungkin kamu merasa macam apa tujuan kami orang buat semua benda-benda yang semua every week sama saja, setiap tahun sama saja begitu. Saya berdoa pada malam hari ini Tuhan akan membuka mata kamu, mata rohani kamu. Tuhan akan sekali lagi membakar semangat kamu untuk melayani Dia. Ada amin? Alright. Nah, kamu adalah garam dunia. Ya, Yesus mengatakan katakan pada kawan kamu di kiri kanan, kamu adalah garam dunia. Ya. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu harus menjadi garam dunia. Yesus tidak katakan, Max, kamu harus menjadi garam dunia. No. Yesus sebenarnya dalam statement itu, Yesus satu penegasan, affirmation, beritahu dengan kamu, macam, kamu garam dunia. Macam kamu punya parents lah, ya. Kau anak siapa? Kasih ingat balik identiti kau. Iya, saya represent keluarga. Kau orang apa? Orang dusun. Jadi dapat cap dusun. Iya, saya bukan dusun asal Lumbawang lah begitu. Tapi saya tahu, saya memalukan kedua orang tua saya karena saya selalu saya fail Lumbawang. But anyway, diingatkan. Jadi Yesus mengingatkan kita. Malam hari ini kalau Yesus menunjukkan dirinya katakan, kau garam dan terang dunia. Yesus tidak akan cakap, berusaha keras sikit, berdoa keras sikit supaya kamu jadi garam dan terang dunia. No, Yesus ingatkan kamu bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Now that is very important. Karena apa? Ya, sebelum pun Anda cuba untuk menjadi social media influencer, sebelum pun Anda bercuba untuk buat kamu punya YouTube channel sendiri, mau jadi terkenal sendiri, before you even think about jadi influencer, memang kamu sudah lahir menjadi influencer. Karena kamu adalah garam dunia. Yesus kasih remind balik tau. Are you guys following me? Ya. Dan garam apa? Garam dunia. Garam berbicara mengenai apa? Kita punya karakteristik kita. Dan dunia berbicara mengenai kapasiti kita, jangkauan kita. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam di kampung ini. Kamu adalah garam di Bandar Indonesia. No, Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Kapasiti dia besar tahu. I always remind my leaders, kita orang kampung tapi bukan kampungan. I always remind people, kita orang kampung tapi bukan kampungan. Hello? Kita orang kampung tapi bukan kampungan. Orang kampung maksudnya identiti kita. Saya dilahirkan di klinik di kampung kami tahu, klinik tahu begitu. Ada orang yang bilang, pastor baru klinik. Saya dilahirkan dalam rumah, pastor. Yes, di kampung. Orang kampung berbicara mengenai identiti kita. Siapa yang lahir di kampung? Angkat tangan. Oke, betul. That means, ya memang saya mengaku. Saya orang kampung. Ya. Saya suka makan makanan kampung gitu. Oke. Yang penting ada babi. Oke, anyway. So, tapi kampungan berbicara mengenai mentality. Mindset. Now, I give you some example. Waktu saya mula-mula cakap ini kan, menggunakan, saya sampaikan statement ini, di kawasan, di tempat kelahiran saya dilahirkan di Lawas, Sarawak. Ada beberapa orang tersinggung. Karena saya bilang, menyinggung orang kampung kah? Saya, no. Saya orang kampung, tapi bukan kampungan. Kampungan berbicara mindset. Zaman dulu, sebelum Injil masuk ke bangsa kami, datuk nenek moyang saya punya kepercayaan ini. Ada seekor burung, kalau mereka mau keluar dari rumah, kalau mereka dengar bunyi burung itu, mereka tidak jadi keluar. Sebab ada apa? Bad omen. Ada maksudnya, satu yang tidak terburuk, yang buruk yang terjadi. Terus jangan keluar. Weh. Belum pun terjadi apa-apa dengan bunyi burung sejak begitu. Terus yang jangan. Itu mindset kampungan. Ada lagi satu, oke? Waktu anak kami yang pertama, so ada orang kasih hadiahkan dia baju overall lah, baby lah, warna kuning. Ada satu auntie nih, niat dia baik. Dia nampak istri saya pakaikan baju anak kami pakai baju kuning. Jangan pakai dia baju warna kuning, nanti kuning kulit dia. Kampungan. I mean of course, karena saya menghormati dia. Come on. Kepercayaan apa itu? Adakah dibuktikan secara saintifik kah begitu? Tapi sebenarnya, let me tell you, ada di antara kita ada PhD, mindset masih kampungan. I'm not talking about orang jangan ada PhD lah. But saya pernah berjumpa dengan orang kan, school high orang putih bilang, ya. Brain put knee,
Otak taruh lutut. Direct translation, Yeah. For those of you who are try figuring out apa. Sekolah tinggi-tinggi, you know what? Sekolah tinggi kan begitu, tapi bila berbicara mengenai buat hal yang baru, this is in church, happening in church, And then the pastor cast a vision. Come on, we can do this. Oh, tidak pernah kena buat pastor, tidak pernah kena buat ini begitu. I think kita dari segi tidak boleh buat ini. You see, belum pun buat, sudah mengalah. Tidak jauh beza dengan datuk nenek moyang kan? Dengan bunyi burung, belum pun ada apa-apa terjadi, habislah. Kampungan kan? Okay? Kita orang kampung tapi bukan kampungan. Okay, is it working? Okay. Yeah. Alright. Okay. Never mind. Alright. Haleluya. Nah, dia kata ada penegasan. Terima kasih Tuhan. Confirmation. Ya. Ubah mentaliti kita yang mengatakan bahwa pastor, saya punya influence ni hanya di kampung-kampung saja ini. Now, waktu saya menjadi pemuzik profesional begitu, saya punya aim adalah macam ni. Saya mau really change the mindset bahwa kita orang Sabah Sarawak punya talent, tapi saya mau change the mindset bahwa kita hanya untuk level kampung-kampung saja. Sebab ada banyak orang yang talented, orang Sabah Sarawak di gereja-gereja kita orang talented begitu. Dan saya suka test mereka. Wah, hebatlah. Ndak adalah pastor kampung-kampung saja. Macam saya mau lastik seorang gitu. Ndak adalah biasa saja ni. Woi, bagus kau punya teknik menari ya. Tiada pastor. Like, gitu kah? Biasa saja. I mean like, no, here's the thing. Tuhan bagi kita talent tahu, tapi kita sendiri yang memandang rendah diri sendiri. Let me tell you, saya punya puji Tuhan, saya punya kesempatan untuk melayani dengan gereja berbahasa Inggris dan pernah juga bersama-sama di UMC in the English punya service, and then they look up on kita orang Sabah Sarawak tahu, orang Bumi Putra lah basically, okay? Mereka kata, wow, very talented. Tapi bila kita jumpa dengan orang yang daripada gereja yang berbahasa Inggris kah, Chinese kah, apa-apa kan begitu kan, itu ekor tu di bawah tau macam tu. No lah. Macam, betul, really, I mean, sorry, I have to be, betul. It's like, come on. Kita tu garam dunia, bukan garam lawas. Garam bakelala, no. Bukannya, no, dunia. Tengok, Tuhan bilang betul, amin itu, ya. Tanpa kehadiran kita dunia ini akan menjadi tawar. Now, here's the thing. Banyak orang hari-hari ini membuat definisi garam itu ikut mereka punya definisi sendiri. Like, kalau garam sebenarnya mesti macam ni. Especially, now again, I have nothing against like Christian social media influencer begitu, okay. But mereka bilang, menjadi garam dan terang dunia adalah ambil video saya, buka firman Tuhan, ada kopi di sini. Hello guys, hari ini, ini garam dan terang dunia. Banyak view baru saya, come on. I know some of you bilang, pastor begitu, But apa firman Tuhan bilang? Let me show you. Daripada ayat ini, konteks is important begitu. Apakah karakteristik garam yang Yesus maksudkan? Matius pasal yang kelima yang ayat kita baca tadi itu adalah satu daripada siri khotbah di atas bukit. Okay? Yesus ada buat conference pada waktu itu, okay, I can say conference begitu. Dia khotbah, dia mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan dia bermula dengan ini, mengenai apa? Ucapan bahagia, berbahagia kamu yang miskin di hadapan Allah, berduka cita dan sebagainya. No, semua yang ditulis dalam ayat yang ketiga hingga 11 nih yang Yesus katakan ini, semua ini bertentangan dengan prinsip dan standar dunia. Dan Yesus bilang, that is the characteristic garam yang saya maksudkan. Because kalau kita tidak berbeza dengan dunia, people didn't know our existence, kehadiran kita. Remember saya katakan tadi, garam tidak kelihatan, tapi boleh dirasakan kehadirannya. Tapi kalau kita sama saja, apa beza dia? Kita ada, kita tidak ada, orang pun tidak merindui kita. Anda yang bekerja, Anda yang belajar, please jangan sampai kawan-kawan bilang, mana dia tak ada? Bestnya dia tak ada begitu. Like macam alamak. Bahagianya kalau dia tak ada, alamak. Ya, tiba-tiba plus jam 9 jam. Okay, anyway.
Yeah. um, Let me show you my personal testimony, okay? When I start jadi musician dahulu kan begitu, dan satu yang saya sendiri bergumul, struggle dengan Tuhan mengenai apakah ciri-ciri pemusik Kristen yang memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. So, as a musicians, masa untuk kami kerja usually in the weekend. Artis perform, ada event semua tu pada hari Sabtu, pada hari Jumat malam dan hari Sabtu. Dan Sabtu is a really packed gitu, dan selalunya balik pukul 2-3 pagi. So I remember bila saya study music and then saya mau get into the industry, saya pergi perform dan sebagainya. Namun saya juga pada waktu itu dipercayakan menjadi ketua musik di gereja kami. Saya juga terlibat dalam pelayanan muda-mudi di gereja kami. Dan saya bertanya dengan Tuhan, macam mana saya mau menjadi impact di entertainment kalau saya sibuk di gereja nih, Tuhan, macam mana nih Tuhan, begitu. Saya sepatutnya berada di sini, di klub ini, di stadium ini, ke apa semua begitu dengan kawan-kawan saya supaya orang kenal bahwa saya pun sebagian daripada entertainment industry. Ini pula di gereja begitu. Sampai kawan saya, mereka tahu bahwa setiap hari Minggu pagi saya akan pergi ke gereja. Sampai bilang, Wagner, kan kami tinggal di satu kondominium. So kondominium kami dekat dengan college saya, waktu saya study dulu. Sunday morning mereka lihat saya keluar pagi-pagi karena mau pergi church lah. Sampai bilang, Wagner, church drama. Itu kata ejekan tau. Church drama. Like, itu saja begitu. But at least mereka tahu, saya church drama. Saya bermain, hari Minggu saya pergi ke gereja. Ada di antara kita punya houseman pun tidak tahu yang kita orang Kristen atau tidak. Sebab hari Minggu tidak pergi gereja. Pastor, jangan pastor. Saya online pastor, kita online. Kita kan online, canggih begitu. I wish kalau Tuhan Yesus bilang, kamu online, masuk surga online lah kau. Masuk surga online lah kau. Can you imagine? Like, semuanya mau online begitu, So my friend, mereka macam menyindir saya, church drama. Of course, kerana saya church drama, mereka tahu saya pergi ke gereja. Kadang-kadang mereka tidak mau panggil saya bersama-sama dengan mereka. Dianiaya sampai mereka. Bukannya dianiaya sampai begitu, tapi some of them tahu bahwa kalau saya join, saya tidak macam mereka. I don't smoke, I don't take drugs, I don't drink, dan semuanya lah begitu. I don't, I can sit with them. Biasanya saya performkan begitu di club kan dan sebagainya. Mereka minum beer dan sebagainya. Dan siapa? Coca-Cola. Begitu. I mean like I'm fine begitu. But itu spoil image mereka sebagai pemusik-pemusik yang cool, yang semua orang minum cheers. Coca-Cola gitu. I know, rasa macam like not cool lah begitu. Dia mau cakap kotor ke atau something lain begitu, bila nampak saya kan begitu, bilang okay, church drama begitu. So I did. Saya tidak dapat some event saya tidak kena panggil because I know karena mereka tahu saya orang Kristen. Bila saya hadir begitu mereka bilang, we must behave karena church drama ada. And so I struggle lah. Dan Tuhan change my mindset. Tuhan katakan begini, kamu mau guna formula dunia atau formula saya untuk berjaya? Okay lah, saya menyerah lah macam tu. So saya gunakan formula Tuhan. So I be faithful, melayani, dan bila ada kesempatan untuk perform di luar, saya perform juga begitu, Until one day, saya dipanggil untuk record drum track untuk satu lagu yang mungkin sama kamu pernah dengar, lagu Satu Suara. Satukan kami dalam. So kan saya rekam. Usually untuk recording, drum dulu. So I don't know who's the singers begitu. Saya main drum begitu. Rupa-rupanya singers dia adalah Juwita Suwito, kawan saya. Juwita Suwito, but I didn't know. Saya rekam saja, main drum. After habis tu album, itu project begitu, saya lupa sudah mengenai project itu, lagu rohani itu kan. And then saya dapat call daripada Juwita Suwito. Artis kontak saya ini, begitu. Saya bilang, hey Wagner, this is Juwita Suwito, begitu. Dia cerita lah begitu, saya cuba kontrol saya punya, begitu. I was thinking, I'm forming a band. I was thinking if you're free on this day to meet up, like, okay, let me check. Padahal memang kosong pun, tidak apa-apa pun, tapi saja macam like, woo. I think I can make time. Padahal memang pun tidak gitu. And then you know what? When I had my first event dengan Juwita, kawan-kawan saya bilang, Wagner, macam mana aku boleh kenal dengan dia? Sebab mereka tengok saya tidak pun ada dengan mereka, hangout dengan artis kaos begitu kan. Tapi saya pergi church, tapi saya boleh bermain. And of course from there juga dengan Juwita saya boleh main perform dengan Jacqueline, Vince, some of the artists begitu. How come? Because
saya belajar untuk ikut formula Tuhan. Menjadi garam dunia, our principle must be different. Sampai hari, kamu beri tepuk tangan untuk Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Our principle, cara hidup kita mesti berbeza daripada dunia. Ya, of course banyak kesaksian lagi lah begitu, you know. Ya, ada seorang kawan saya, dia pernah kontak saya di Facebook. Oke, kalau kamu yang masih Facebook, maksudnya kamu berumur 40 tahun ke atas lah itu sebenarnya. Oke, uncle, oke. So dia kontak saya di Facebook, right? And then dia kata, Wagner, ini sampai senior di college. In the entertainment industry, I only know 2 drummers, Christian drummers that I can trust. Dia sebut nama kawan saya, Elliot. He's a DMC punya musician juga lah. Dan saya, only Elliot and you. Terus bilang, wih, surprise dia tidak pernah kontak dengan saya. Anyway, long story short, dia jumpa dengan saya, dia beritahu sebenarnya dia dulu waktu sekolah menengah, dia melayani Tuhan, local Chinese here. Tapi waktu dia masuk pergi entertainment industry, dia sudah jauh daripada Tuhan, you know. So dia bilang, there's one day saya rasa macam Tuhan panggil saya balik lah. So saya berfikir siapa yang saya boleh refer to. Dan dia masih ingat saya yang kena panggil church drummer sama seorang kawan saya itu, Elliot tu. Saya puji Tuhan. Orang tahu macam mana rasa kehadiran garam. Dia bilang, mana sudah si anu tu ha? Ya. Apa dia? Baku teh. Aduh. Ya. They know the taste, ya, garam. So karakteristik garam adalah seperti ini, ya, murah hati, lemah lembut, berduka cita. Berduka cita pastor. Nah, berduka cita is totally against the world principle. Hari ini punya dunia katakan #positive vibe only. Berhati-hati. Have you heard of the terms toxic positivity? Kalau tidak pernah dengar, let me explain to you. Toxic positivity hari ini masuk dalam generasi muda kita, orang Kristen pun sudah semakin banyak. Macam ni, you know, bagi kata-kata dorongan positif untuk seorang itu melakukan sesuatu meskipun itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan, you know. Oh, kamu berkapel sama dia kah? Walaupun dia tak kenal Tuhan, tapi kan yang penting kan kamu sama-sama suka, baik dan sebagainya begitu. Kami support kamu begitu. Karena this is love. We fight for love. Toxic positivity. And then bila ada kawan yang Kristen, mungkin ada antara kamu bilang, kenapa kamu berkapel sama dia? Kau ini #positive vibe only please. Kan? Positive vibe only please. Kamu juga pernah kena tolakan bila kamu mau tegur seseorang, kamu kasih tahu ada firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, firman Tuhan. #positive vibe only please, begitu. Mungkin kamu kena label oleh kawan-kawan kamu yang spoiler lah, maksudnya joy killer, kill joy macam like that lah. Bila orang happy kan, mari kita malam ini kita Almighty, begitu. Kamu tidak pergi persekutuan doa kah? Kan? Pernahkah kamu kena macam itu? Kena tolak karena itu, ataupun kamu yang menolak kamu punya kawan Kristen macam itu. Oke, bertobat. Ya, you know. Orang yang berduka cita menurut kerajaan Allah adalah orang yang melihat dirinya itu penuh dengan dosa yang memerlukan Tuhan, bah. Ya, you see, let me tell you lah. Bila orang memuji kita karena apa yang kita buat, and I told a lot of musicians saya beritahu macam ni. Bila orang puji kamu, please, kamu itu keldai. Bilang gitu. Ya, kami itu donkey, begitu. Ya, yang mereka lihat, yang mereka puji itu adalah Tuhan sebenarnya. Because semua talent kita itu daripada Tuhan. Ada amin? So I train people, saya beritahu dengan orang, saya bilang, kalau orang puji kamu, kata puji Tuhan. Thank you, puji Tuhan. You know? Yesus bila naik, you know the story about the donkey? Yang Tuhan Yesus bila dia masuk ke Jerusalem, dia naik atas kedai. Okay? Kedai ini macam like satu hari, selepas satu hari dia komplain sama kawan dia, satu kedai lagi, bilang, saya stres lah dengan orang-orang Yerusalem ni, they don't know siapa saya, begitu. Terus kawan yang satu kedai lagi tanyalah, what happened? Adakah patut? Dia tidak kenal saya lalu jalan yang sama kemarin bersama-sama Yesus, saya lalu lagi tadi pagi, begitu. Nobody even take photo with me, nobody even kasih dampar kain kah semuanya, tiada yang bersorak untuk saya, begitu. Dong tidak tahu siapa saya, begitu. And then kawannya bilang, seriously, dong bukan puji kau lah, puji Yesus lah, begitu. Baik di antara kita
kita ingat bila orang memuji kita itu kerana kita. No. God deserve the glory. Amen. So please, karena kita garam dunia, of course kita akan menginfluence dunia. Bila orang bilang, wih hebatlah kamu, puji Tuhan. Dan bilang, tidaklah. Biasa saja. Please don't. Ini maksudnya merendahkan diri di atas Gunung Kinabalu. Tiada bani. Ya. Saya sebenarnya tidak fit juga, tapi bolehlah sampai di Gunung Kinabalu, tidak juga fit, tidak juga exercise. Begitu, like what? Alright? Dan firman Tuhan kata macam ni, okay? Let's move on begitu. Jika garam itu menjadi tawar, nah, maksudnya, pernah kamu rasa garam yang pandai menjadi tawar? Tidak kan? Karena yang garam yang kita ada sekarang ini adalah garam yang modern gitu. Pada amnya, garam yang kita ada memang tidak dapat kehilangan kemasinannya. Namun, para pengkaji kita mendapati karena pada zaman Yesus, dia tidak garam kena proses pada macam kita pada hari ini. Okay? So it was said that garam yang Yesus maksudkan begitu adalah garam yang mereka dapatkan, ada yang dari Laut Matika, ada juga daripada kawasan Mount Sodom, ada di sana begitu. Jadi garam yang dimaksudkan Yesus itu adalah garam yang kena ambil daripada Laut Mati. Maksudnya ini bukan pure salt, bukan garam yang asli, karena ada impurities. Ada elemen-elemen lain di dalamnya, tidak seperti pada hari ini. Dan garam seperti itu memang akan kehilangan kemasinannya kalau terdedah kepada cuaca, air dan sebagainya. Jadi dia tidak akan menjadi masin lagi begitu. Are you guys following me? Nah, jadi Yesus katakan kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya. Pertanyaan dia macam ini. Bagaimanakah garam boleh menjadi tawar? Bagaimana kita orang percaya boleh menjadi tawar? Firman Tuhan di dalam ini, dalam maksud perkataan tawar itu, dalam bahasa aslinya adalah moraino. Oke, maksudnya apa? Kehilangan kekuatan dan rasa. Maksudnya sudah kehilangan rasa dia. Tapi ada lagi satu maksudnya adalah apa? Menjadi bodoh. Kalau hilang kemasinannya, bahasa asli dia adalah menjadi bodoh. Kata akarnya moros. Perkataan moron. Bahasa Inggris kan moron. You are moron begitu. Ya, saya ambil ini. Tolol, bodoh, bebal. Atas bodoh apa? Buduh. Nah, itu memang tidak dapat diselamatkan lagi begitu. You know? So ada bodoh. Ini buduh. Kalau mau lebih lagi, buduh gitu ya. Now, here's the thing. Let me tell you. Ini bukan saya cakap, ini firman Tuhan bilang. Yesus bilang, kalau kamu kehilangan kemasinan dia, bodoh. I mean seriously, that means you have no influence at all. Kalau garam sudah menjadi apa? Bodoh. Kalau garam sudah kehilangan, kalau macam bahasa yang kita baca bilang, menjadi hambar, tawar, seperti begitu. Tapi dalam aslinya menjadi bodoh. That means has no power, there's no influence at all. Apa guna dia? Kena buang saja. Makanya jangan heran jika ada orang yang kita anggap macam Christian kan, tetapi di college kamu, di tempat kerja kamu tidak dipandang oleh orang. Karena apa? Kamu sudah menjadi tawar. Macam mana kita kehilangan kemasinan kita? Bila kita dicemari dengan ideologi, cara fikir dunia. Sebab kita kehilangan kemasinan kita. Orang pun tidak dapat membezakan. You know? Let me show this. Garam dan juga gula. Dari jauh kelihatan sama. Kelihatan macam sama saja, betul tidak? Ada orang kelihatan macam, ini garam dunia. Tapi macam kita tahu ini garam atau gula. Bila kita apa? Rasa, that's why. Let me be honest to you, okay? In social media, ramai orang mau menjadi orang Kristen, menjadi garam dunia. But when you meet that person live, dan saya suka, jadi sejak zaman Facebook lagi lah, saya suka orang yang post firman Tuhan di Facebook, ada jemaat kami, youth kami, itu wah rohaninya, biasa jumpa dia face to face kan, oh man, come on, share to me. Tidaklah pastor, tidaklah. Saya post sana saja, kau baca sana saja pastor, like, what? In social media punya main rohani begitu, English lagi dia punya Bible verse begitu. Dan saya jumpa dengan dia.
Anu Pak Pastor, nah begitu. Nah, enggak betul. Saya post-post ya betul Pastor. Ya, I mean like, you see, in social media, Bapak, it's like sangat rohani. Bila kamu jumpa dia begitu, like, it's very different. Kehadiran garam, dia mengawet, preserve. Betul atau tidak? Dan juga garam pada zaman Yesus digunakan untuk apa? Sanitize. Oke, kasih untuk tujuan pembersihan lah. Mana orang kasih bersih gunakan gula? Mana orang kasih mengawet makanan dengan gula? Right? But a lot of people, khususnya dalam generasi ini, remember this, if kalau kamu tidak sedar, kamu sebenarnya gula. Benda yang ada gula, attract semut dan sebagainya begitu, dan membuatkan itu cepat buruk lagi, betul tidak? Compared to garam. Karena apa? Dari luar nampak, sama lah. Kamu, ya. Pakai baju yang ada salib, kamu pun ada baju salib juga begitu. Macam sama begitu. But when people talk to you, bila orang hidup dengan kamu, baru mereka tahu, lain pula dia ini. Kalau Yesus menjadi housemate kamu, kira-kira dia kesan apa? Garam kah atau gula? Puji Tuhan. Ya. So, remember this, kita punya pengaruh. Now, Tuhan akan memberi kita platform sesuai dengan kapasiti kita. Don't crave for platform. Now, sebelum saya boleh bercakap seperti ini, I share this a lot di gereja kami begitu. Saya sebenarnya orang yang gagap. Kamu tahu gagap kah begitu? Gagap lah yang kau itu. Kemana pun ketawakan. No, so last time saya punya self esteem itu very low. Karena saya gagap. Dan saya segan untuk bercakap sama orang. Karena bila saya bercakap begitu, orang pun macam impatient dengan saya begitu. So therefore, ada satu instrumen yang saya pergi, yaitu drums, karena kuat dan orang pun yang mau datang dekat. Like, kuat lah. So it's okay, I play. Be faithful with that, begitu. Saya tidak pernah terfikir mau menjadi pembicara kah, pastor kah. No. I just like enjoy playing drums. But anyway, somehow, bila saya belajar setia, then of course continue untuk menghidupi purpose saya itu menjadi garam. Pastors, pemimpin dan teman-temannya realize that macam like, dia konsisten menjadi garam. And then my pastor panggil saya, bolehkah kamu start ini mengajar ini, dan that's the rest is history. Macam tu saya boleh berada pada hari ini. Daripada seorang pemain drum yang gagap, yang hilang, yang tidak keyakinan diri, sampai menjadi pastor pada hari ini. Ya, saya tidak punya cita-cita yang macam ini. Saya tidak ada social media manager begitu, yang macam, pastor begini, coba kau ambil gambar berdoa, ambil gambar berdoa. No, I don't have. No, tiada. Ya. Jangan kita, kalau orang sebenarnya katakan, jangan terhege-hege. Mau ada platform. Supaya baru ada platform ini, baru saya menjadi influencer, baru menjadi garam. Yusuf tidak pernah bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia tidak terhege-hege pun menjadi Perdana Menteri, begitu. Apa yang kena buat dengan dia? Kena jual. Mau kena jual kah kamu orang? Mau jadi influencer kan? Kena jual dulu. Kena penjara dulu. Tapi one thing yang konsisten dengan Yusuf adalah dalam penjara dia tetap setia, konsisten menjadi garam begitu. Digoda oleh istri Potifar, tetap konsisten menjadi garam biarpun dia dianiaya. Dan Tuhan angkat dia. Daud, dia mana ada cita-cita mau mengalahkan Goliat kah, menjadi raja kah? Dia jadi apa? Hanya gembala domba saja, bah. Tapi dia konsisten. Here's the thing. Kadang-kadang kita berharap lah begitu, untuk kena angkat supaya baru kita boleh bersinar, boleh menjadi garam. No. Be consistent dengan dimanapun posisi kamu. Kamu mungkin tidak ada posisi berada di hadapan ini. Kamu mungkin tidak punya talenta seperti kawan-kawan yang lain. It's okay. Jadilah diri kamu seperti mana Tuhan Yesus sudah ciptakan kamu. Ya, sebagai garam, garam di dapur,
Mana ada garam ini pergi, it's scary. Imagine lah, garam tu satu hari melompat tepi kamu. Bos, pakai saya bos. Saya mau, like what, I know it's ridiculous. Okay, garam hanya menunggu masa dan di mana Tuhan dia akan guna. Betul tidak? Garam hanya menunggu, katakan menunggu. Tapi yang pastinya, bila tuannya mengambil tu garam, bila dia tabur itu garam, yang pastinya garam itu akan tetap masin. The problem is, kita sendiri mau cari platform. Kita sebenarnya tunggu saja bila masa Tuhan pakai kita. Yusuf, again, dia tidak mencari platform. Daud tidak mencari platform. Ya. So, bila saya katakan tadi, orang percaya boleh kehilangan keasinannya apabila Injil yang di dalam dirinya sudah dicemari dengan ideologi dunia. Kehilangan karakteristik asalnya. Here's the thing. Janganlah sibuk-sibuk pasal mau menjadi social media influencer dahulu. Perkara yang paling basic, berbicara mengenai garam. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 6 kata ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, jangan tawar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Perkataan hambar ini, again, the same terms, istilah akan digunakan untuk describe garam. Dan bagi orang Yahudi, bila berbicara mengenai garam itu talk about hikmat. Orang-orang tua kita dulu macam ni, siapa yang duluan makan garam? Siapa yang duluan makan garam? Kan? Itu always talk about siapa yang lebih experience, siapa yang lebih pandai kamu budak-budak apa ni gitu. Ya, but of course lah, last time saya memberontak rebellious dengan parents saya bilang, siapa duluan makan Pizza Hut? Belum lagi kan? Saya duluan begitu. Just say But don't do that dengan orang tua kamu. Okay, like last time saya macam tu. But here's the thing, dalam perkataan kita, mungkin kamu katakan, Pastor, saya tidak cap apa-apa pun begitu. Wait. In your social media posting, biarlah social media kamu begitu, jangan hambar. Just few days ago, saya comment one of our church members, dia katakan, kerana dia post something mengenai apa isu yang berlaku di Middle East sana, and then I say like, this is not being salty. Ini bukan menjadi garam. Dia komen lah apa begitu. I said no, you have to take it out. Okay pastor. Mungkin bila kamu depan orang, kamu tidak akan cakap yang buruk, tapi dalam social media posting kamu something else. Jangan perkataan kamu menjadi tawar. So firman Tuhan bilang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diizinkan? Tiada lagi selain diinjak. Generasi yang kehilangan kemasinannya akan dibuang dan diinjak-injak. Tidak ada impact langsung. Makanya kita jadi jago kampung. Kami saja ini, begitu. Yalah, of course. Syok sendiri. Ya. Syuk dalam tu balang. Kamu tahu balang kan? Balang itu begitu. Bukan nama orang balang maksudnya begitu. Itu pas garam, syuk sana kenapa garam? Wih, syuknya kami di sini begitu. Syuknya itu. Padahal mereka lupa fungsi mereka untuk dalam makanan dan sebagainya. Saya tidak mau generasi kita kehilangan kemasinannya karena people will look down dengan generasi kita. Orang Sabah Sarawak, tak payah panggil dia orang kerja dekat sini. Malaslah dia orang ini, lambatlah gitu apa semua. Oh, wow. Christmas mau sampai sudah kan? Ada orang ambil cuti lebih daripada diberikan begitu. Lepas tu kalau bos tidak approve, ambil cuti sampai Tuhan datang begitu, berhenti kerja begitu. Yes, karena bapak saya dulu sebelum dia menjadi pastor, dia adalah human resource manager. Dia bilang, ini orang Sabah Sarawak. Bila ambil cuti kan minta 1 minggu saja. Sampai sudah di kampung sana begitu, bos mau ambil apa? 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu tidak kena buang kerja, Januari apply kerja baru begitu. Macam ini kamu menjadi garam. Makanya orang menjak-injak bilang, please. Right? Yeah. So we start with renewing our mind. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa pembaharuan fikiran. Amen. Now, I'm going to the last one, which is kamu adalah garam dunia, dan yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Okay? Kamu adalah terang dunia. You guys okay? Okay. Now, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, tidak mungkin tersembunyi. Itu adalah suatu kenyataan, satu fakta yang saya katakan bahwa kalau kamu menjadi terang dunia, it's impossible untuk orang tidak melihat kamu. Ya.
Lain lah kalau kamu mau show off begitu orang, oh saya pergi sembahyang ini begitu, oh guys tengok saya pergi sembahyang, wah setiap minggu saya pergi sembahyang guys begitu, itu showing off begitu. Tapi macam saya katakan, housemate saya perasaan, kawan-kawan saya yang di waktu saya study music dulu di kondo itu, kawan-kawan saya tahu bahwa hari Minggu kalau mereka tunggu tingkap dari atas, mereka lihat saya pergi ke gereja. Saya bukan show off, saya mereka, hey guys, tunggu saya pergi sembahyang, no. But mereka tahu saya konsisten sampai mereka label saya church drummer. Karena it's impossible. Mana boleh saya bilang, orang sudah bangun kah? Coba. Ada orang macam itu kan, mau melakukan kebaikan, tapi buatlah. Karena ada perkara yang memang tidak orang-orang akan tahu juga begitu. Ya. Dan Yesus katakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang gitu. Kita harus sadar bahwa sebagai terang, Tuhan meletakkan kita di posisi yang boleh menerangi tempat yang gelap. Again, Tuhan meletakkan kamu di posisi untuk menerangi tempat yang gelap. So kamu jangan tanya, Tuhan kenapa kau letakkan saya di sini? Jadi aku terangmu Tuhan, aku mau jadi terangmu. Ya, Tuhan bilang iyalah, makanya saya letakkan kau di tempat yang gelap. Tidak bolehkah di gereja saja? Garam terang. Kena letak di tempat yang gelap. Kenapa satu orang saja ini Tuhan? Itulah fungsi dia. Think about it. Pastor, satu orang saja Kristen di hostel saya, Pastor. Itulah fungsi dia. Adakah hostel untuk orang Kristen saja? Kamu apa? Kirang lampu. Ya. Kirang lampu, serius. Betul? Bila kamu satu-satunya orang Kristen di tempat itu, puji Tuhan, inilah tujuan saya. Inilah purpose saya. Jangan pula kamu coba cover, ya. Karena Tuhan letakkan kamu di sana. You see, terang memperlihatkan segala hal-hal yang buruk, terang juga menunjukkan jalan yang benar. Kalau kamu yang di kampung yang pakai generator kah ataupun tidak berkaitan elektrik, kamu tahu kalau waktu malam mau tengok cermin itu susah betul kan, pakai lampu pelita kah, pasang begitu kan yang samar-samar, betul tidak? Ya. Ada benda-benda yang kita minta kamu tidak akan perasan begitu. Bila kamu pergi ke gereja baru nampak, betul tidak? Biasanya gereja yang terangkan begitu, begitu, right? Tidak ada orang yang bila macam kamu dipilih tadi sebelum kamu datang ke gereja, kamu tengok cermin ada bintik-bintik hitam kan, kotoran, apa ni, off lampu. No way. Kamu marah pula tu lampu kerana menunjukkan kekotoran ini. Adakah buat macam tu? Tidak kan? Sebaiknya, puji Tuhan, sebelum nampak, betul tidak? Itu tujuan lampu untuk memperlihatkan hal-hal yang buruk. Betul? Tapi banyak orang akan menolak kamu sebab bila kamu meng-highlight perkara yang buruk, bilang, positive vibe only please. Kan? Kamu berfungsi sebagai terang. Jangan kita buat kerja macam ni tahu. Tak boleh bos tak ada tapi kita kenal ni. Apa kau ni begitu. That's why orang tidak akan suka terang sebab memperlihatkan perkara yang buruk. Betul? So kalau orang tolak kamu, tidak lunch sama kamu, kerana kamu menjadi terang, puji Tuhan. Tapi kalau orang tidak lunch sama dengan kamu, menolak kamu kerana kamu punya tabiat yang memang buruk, itu salah kamu sendiri, okay? Ya, Pastor, kenapa saya tidak kena panggil Pastor? Memanglah kau punya karakter macam tu, but kalau kamu kena dianiaya, kena tolak kerana Yesus, puji Tuhan. Terang menunjukkan jalan yang benar. Leaders, kamu yang menjadi leaders, saya tahu challenge dia adalah bila kamu menegur seseorang, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan begitu. Tapi kamu menunjukkan kebenaran kepada mereka, menerangi. Mereka bilang, apalah ni kami leaders ni, apalah ni macam potong steam lah, apalah ni begitu. But of course, yes. Jadi leaders, tomorrow I will share. Jadi leaders, kita harus buat keputusan-keputusan yang tidak popular. Ya, kamu akan kehilangan kawan juga, okay? Kerana kamu jadi leaders. Ya. Tapi itulah fungsi kita. Menunjukkan juga jalan yang benar. Oh ini salah nih sebenarnya. Nah inilah kita harus buat begitu. My dad, dia pernah kongsikan satu cerita. Satu hari,
dia merajuk lah sama kakak dia. Ini waktu dia sekolah menengah kah begitu. Dia lari lah begitu. Ada something lah begitu. Dia lari dari rumah kakak dia mau balik ke rumah parents dia begitu. Kakak dia sudah kawin, tapi dia minta sesuatu tapi kakak dia tidak bagi. Waktu hujan-hujan, tahulah hujan-hujan. Macam drama Hindi gitu. Hujan, wah lari hujan begitu dia. Gelap lagi. Ini I'm talking about tahun 60-an tahu begitu. Okay? You know, lari dia terjatuh. Wah, waktu itu hujan lebat lagi begitu kan. You know, and then sama-sama lah, adalah bulan sedikit begitu, ada bulan kah, I don't know, terang kah, I don't know, whatever it is. Lepas ada lumpur lah, terus dia cuci lah begitu. Tapi dia heran, kenapa air tempat saya cuci ini ada panas-panas sedikit, but it's okay. Karena dia marah, dia lari gitu. The next day dia pergi ke sekolah, dia masih ingat tempat dia jatuh semalam gitu. Rupa-rupanya tempat tai kerbau yang baru fresh begitu. So ada air bertakung begitu, dia jatuh jadi cuci gitu, you know. Tahu pun begitu. So apa? Kegelapan. Kalau bapak saya jatuh waktu itu, ada orang tunjuk, tiba-tiba orang tunjuk, nah itu bang, mesti cuma menyalakan, betul tidak mau teruskan kan. Mana ada orang bilang, hei tutup lampu kau, biar saya buat apa yang saya suka. Tapi hakikatnya pada hari ini, generasi kita berusaha untuk menutup lampu-lampu yang coba spoil keseronokan mereka. No, kau sana, biar kami buat apa yang kami mau buat. Hello. Generasi yang berimpact adalah generasi yang tidak takut untuk menjadi terang. Karena this is who we are. Amen? Kena unfriend kah, hilang 10k follower kah, it's okay. Ya, generasi yang berimpact adalah generasi yang menjadi terang di malam hari dan memberikan cahaya rohani yang ya. And then, Yesus berkata begini, bila kita menjadi terang, biar kita perbuatan itu dilihat oleh orang. Supaya apa? Mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, bukannya berbuat baik supaya banyak follower, jadi viral. No, berbuat baik, kita melakukan perkara yang baik supaya Tuhan dimuliakan. Ya. Dan something yang practical begitu. Menjadi terang itu macam mana pastor begitu? Kira-kira bagaimana terang itu? Efesus dalam pasal yang kelima ayat 8 hingga 9 kata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bila kamu menyatakan kebenaran, kamu melakukan kebaikan, kamu berlaku adil, kamu sedang berfungsi sebagai terang. Kamu sedang berfungsi sebagai terang. Alright? Ya. Kalau mau pakai baju yang ada salib pun juga mau bersaksi, bolehlah begitu. Tapi ya, bukan dengan baju kita yang kita pakai, ada tattoo kan di sini, salt and light of the world begitu, you know, like no, I mean, not necessary begitu. Ya. Let me recap that. Bila Yesus berkata kamu adalah garam dunia, memang orang tidak akan lihat apa yang kita buat, tapi orang boleh merasakan kehadiran kita. Amen. Bila Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, Tuhan katakan bahwa kamu akan pasti kelihatan, apa yang kamu lakukan akan pasti kelihatan. Kamu akan kena label sebagai apa? Weirdo. Orang yang macam pelik lah kau ini begitu. Of course, remember? Karena waktu apa prinsip-prinsip garam itu? Miskin di hadapan Allah, berduka cita. Orang bilang, pelik lah kau ni. Yes. Inilah. Ya. Apa salah kau nak apa? Maafkan dia, kalau aku belasah je ni begitu. Semenanjung betul. Tiba-tiba pula keluar begitu ya. Bilang, no, it's okay. Just ampuni orang tu. Aku bukannya apalah bro, kalau aku bro. Like, it's okay, tidak apa-apa. Alright. Tiba-tiba pula semenanjung, okay? Ya. And I'm going to close with this. So pada malam hari ini before we end, you know, mungkin ada di antara kita berpikir bahwa, pastor, betul lah pastor, saya mungkin rasa sudah kehilangan saya punya kemasinan pastor. You know, kehilangan kemasinan saya. Orang pun mungkin housemate kamu, kawan kamu pun tidak tahu bahwa kamu sebenarnya orang Kristen. Dan Tuhan mau kita digarami dengan api. Now this one istilah yang wah apa digarami dengan api. You see, dalam firman Tuhan dalam Imamat pasal 2 ayat 13 itu, you know, ini Allah berkata dengan Musa, bila kamu mempersembahkan korban berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi
garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian. Maksudnya Allah beritahu dengan Musa, harus itu korban persembahan itu dibubuhi garam. Dalam Markus pasal 9, tidak ada ayatnya sini. Markus pasal 9, 49 yang 50 berkata begini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Dan Yesus berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Malam hari ini bagi kita yang sudah kamu tahu bahwa kamu kehilangan keasinan kamu, kamu harus digarami dengan api. Garam berbicara mengenai purification dan api berbicara mengenai Roh Kudus. We all need the Holy Spirit in our life. Jangan kita bergantung dengan iman ibu bapa kita. Oh, saya Kristen, saya itu. Kenapa? Bapak saya pastor, mama saya pemimpin, semua begitu. No, it's between you and God, dengan Tuhan. Yes, bapak mama kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu bagaimana? Ya, kawan-kawan kamu memang garam dan terang dunia, tapi kamu bagaimana? Ada kamu hidup seperti garam dan terang dunia? Malam hari ini mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita tutup mata. Tuhan, garami kami dengan api-Mu, setiap kami Bapa di surga. Garami kami dengan api-Mu Tuhan Yesus. I know some of you mungkin kamu sudah give up, kamu sudah rasa bahwa apalah guna saya menjadi orang Kristen, Kamu hanya datang ke gereja seperti biasa, kamu sudah tidak lagi semangat seperti dahulu. Tapi malam hari ini jangan kita keluar di tempat ini selagi kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, selagi kita tidak digarami dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memurnikan setiap kita malam hari ini. That's our purpose, itu tujuan kita. Generasi yang berimpak, ini tujuan hidup kita, menjadi garam dan terang dunia. Dan saya tidak mau ada satupun daripada kita yang dipijak-pijak oleh dunia. Saya tidak mau ada satupun daripada kita yang dipandang rendah oleh dunia. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan sudah menebus kita, membayar kita dengan darah anaknya Yesus. Dan kita diberikan satu purpose, menjadi influence. Pada malam hari ini, dimanapun Anda berada saat ini, I just want to pray for you. Malam ini kamu katakan, Tuhan, garami saya dengan api-Mu, bunyikan saya dengan api-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu malam hari ini. Saya mau Tuhan benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dimanapun saya berada. Mungkin kamu takut di malam hari ini dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, saya percaya kamu akan diberikan roh keberanian. Dimanapun kau berada saat ini, letakkan tanganmu di hati. I want to pray for you. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang meletakkan tangan mereka di hati mereka saat ini Tuhan. Some of them mungkin sudah lama jauh daripada Engkau. Mungkin ada di antara mereka Tuhan Yesus malu untuk memberitahu kepada kawan-kawan mereka bahwa mereka adalah orang Kristen, orang percaya Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa Engkau sudah memanggil kami, meletakkan kami di dunia ini Tuhan sebagai menjadi garam dan terang dunia Bapa. Kami hanya perlu menghidupi, dan that is our identity. Dan pada malam hari saya berdoa Tuhan, setiap orang yang respon pada firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Roh Kudus saat ini turun dan bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Oh haleluya. 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 Come on. Haleluya. 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 Tuhan, urapi. Now I want you guys yang betul-betul berani untuk buat komitmen pada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Meskipun saya dianiaya, meskipun saya ditolak, tapi saya mau menjadi garam dan terang-Mu Tuhan dimanapun Kau letakkan saya. Meskipun saya sendiri, walaupun saya sendiri Tuhan, saya mau berfungsi sebagai garam dan terang dunia. If that's you,
Kamu berani katakan, Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau berdiri saat ini. Berdiri saat ini, kau katakan, Tuhan, pakai saya Tuhan. Yes, ada lagi katakan, Tuhan, pakai saya Tuhan. Meskipun saya sendiri Tuhan, saya mau Bapa di surga berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ada lagi? Yes, come on. Respon. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa di surga. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Mungkin kami tidak ada banyak follower di dalam social media. Mungkin kami tidak seperti kawan-kawan yang lain yang populer. Tapi kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, Bapa Kau letakkan kami Tuhan. Kami tahu letakkan kami sana Tuhan, karena Kau mau kami menggarami. Kau mau kami menjadi terang di tempat kegelapan itu Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Come on. Ada lagi orang yang harus respon pada firman Tuhan saat ini. Di tempat kerjamu, kamu satu orang saja orang percaya di sana. Kamu takut ditolak. Tapi malam hari ini Tuhan panggil kamu bangkit. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan, come on. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang sekali lagi katakan, ku persembahkan, come on. Mari kita berdiri bersama-sama. Let's surrender our life to God. Kata Tuhan, pakai saya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang sekali lagi bersungguh katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. I just sense my spirit that before we leave this place, sebelum kita keluar tempat ini, I want us to pray for one another. Di kiri kanan kita, you know, if you can hold your hands together, berpegang tangan semuanya, just pray for the people standing next to you. Yang di kiri kanan saling mendoakan. Doa bagi kawan-kawan kamu di kiri kanan kamu supaya mereka menjadi garam, mereka berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Come on, let's pray. Come on, right now, just bless, berdoa untuk mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut Bapa di surga. Karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak perlu pun bekerja keras untuk menjadi garam dan terang. Karena Engkau sudah pun menjadikan kami garam dan terang. Kami hanya tinggal berfungsi Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Di tengah-tengah Bapa di surga pencobaan, di tengah-tengah penolakan Bapa di surga, kami mau Bapa berfungsi Tuhan seperti garam dan terang-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Come on. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Berikan keberanian Tuhan Yesus. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Dalam perkataan kami Bapa di surga Tuhan. Biar perkataan kami Tuhan penuh dengan hikmat Bapa di surga. Penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Biar perkataan kami Bapa di surga akan selalu membangun orang-orang di sekitar kami. Biar apapun yang kami post di social media akan selalu membangun orang-orang di sekitar kami Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami persembahkan. Come on, let's sing together. Ku persembahkan. Come on. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Inilah hidup kami Tuhan sebagai korban yang hidup yang kami persembahkan demi mesbah-Mu. Kami adalah garam dan kami adalah terang. Kami diperingatkan sekali lagi pada malam hari ini Tuhan dengan firman-Mu yang sungguh indah, yang sungguh powerful, yang telah menyadarkan siapa kami, identiti kami yang sebenarnya. Supaya kami menjadi impact, supaya kami menjadi sinar, supaya kami menjadi cahaya di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, taburan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Wegna. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Bapa. Pakai pelayanannya, hidupnya, supaya dia dapat dipakai dengan luar biasa untuk menjangkau khususnya bagi anak-anak muda di generasi ini. Thank you Lord, bless him richly oh God. Bless his family, bless his ministry. Berkati setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Dan bagi kami pada malam hari ini yang telah mendengar dan menerima firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kami dan dia akan mengambil tempat di dalam hati kami. Apabila kami keluar dari tempat ini, kami sadar dan kami tahu dengan conscious, dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah terang dan garam-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak berfungsi seperti adanya. Jika kami selama ini menjadi tawar dan kami tidak menunjukkan Kristus dalam hidup kami, forgive us oh God. Kami punya kesempatan dan peluang untuk berkongsi tapi kami lepaskan peluang itu. Banyak orang-orang di kiri kanan kami menagih kasih, menagih harapan, menagih jawaban daripada kami. Tapi kami tidak berfungsi, ampuni kami Tuhan. Tapi pada malam hari ini Kau telah memperingatkan kami sekali lagi. Yes Lord, here we are. Use us once again. Use us once again. Inilah kami generasi ini. Kami mau berimpak sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan pulang, kami akan keluar dari tempat ini. Bawa kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan membawa kami kembali pada esok hari dengan penuh semangat, dengan penuh ready untuk menerima lebih dalam lagi, untuk masuk lebih dalam lagi. Karena Engkau sedang mempersiapkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan terus menerus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom yang daripada Tuhan akan memerintah hati dan pikiranmu, supaya engkau terus menerus menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya, silakan duduk.